Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Rian Arthur. Saya Yolanda Krisuprapto dengan NIM 15036210075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya mengenai analisis kompetensi dasar. Baik, saya akan mempresentasikan hasil ujian saya di sini dengan judul analisis kompetensi dasar. Saya menggunakan KD, menerapkan prinsip dan teknik menggambar teknik bangunan. Lalu untuk model pembelajarannya yaitu project based learning dan analisis dari uh, mata pelajaran teknik gambar bangunan ini, yaitu mata pelajaran teknik gambar bangunan pada dasarnya bertujuan untuk mengajarkan siswa mengenai prinsip-prinsip dasar menggambar teknik bangunan serta teknik-teknik yang dalam menggambar bangunan. Lalu di dalam mata pelajaran ini, siswa akan belajar mengenai berbagai macam jenis gambar teknik bangunan seperti gambar denah, gambar tampak, gambar potongan. Dan selain itu, siswa juga akan mempelajari mengenai standar-standar yang diterapkan dalam menggambar teknik bangunan, seperti standar SNI atau Standar Nasional Indonesia dan standar internasional seperti ISO atau International Organization for Standardization. Selain itu, siswa juga akan mempraktekkan cara menggambar teknik bangunan dengan menggunakan perangkat lunak seperti AutoCAD, SketchUp, dan lain sebagainya. Pada mata pelajaran ini, setelah melakukan analisis, saya dapat menyimpulkan model pembelajaran yang cocok dengan mata pelajaran teknik gambar bangunan ini yaitu project based learning. Karena pada model project based learning ini, siswa akan belajar bagaimana cara mengerjakan proyek-proyek tertentu yang berhubungan dengan mata pelajaran yang mereka pelajari. Dalam hal ini, siswa belajar menggambar teknik bangunan dengan cara mengerjakan proyek menggambar sebuah desain bangunan atau merancang sebuah bangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sintak pembelajarannya. Yang pertama di sini terdapat pendahuluan yang berisikan yang pertama itu memperkenalkan topik pembelajaran. Di sini guru memperkenalkan topik pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu melalui proyek menggambar desain bangunan atau merancang bangunan, dan guru juga menjelaskan seberapa penting belajar menggambar teknik bangunan dalam dunia teknik bangunan dan konstruksi. Lalu yang kedua, memperkenalkan tujuan pembelajaran. Di sini guru memperkenalkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu mengembangkan keterampilan praktis dan kemampuan kognitif yang nantinya dapat meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Lalu yang ketiga menjelaskan konsep dan teori terkait. Di sini guru menjelaskan konsep terkait gambar teknik bangunan seperti jenis gambar teknik bangunan, tata letak, skala gambar, dan lain sebagainya. Lalu guru juga menjelaskan terkait penggunaan software atau aplikasi yang digunakan dalam menggambar teknik bangunan ini. Lalu keempat ada menjelaskan cara kerja dan pembagian tugas. Di sini guru akan menjelaskan cara kerja dan pembagian tugas dalam model pembelajaran berbasis proyek. Lalu guru juga menjelaskan batas waktu pengerjaan proyek dan cara penilaian hasil proyek yang akan dilaksanakan. Lalu yang kelima, membuat kontrak pembelajaran. Guru bersama dengan siswa membuat kontrak pembelajaran atau perjanjian pembelajaran yang bertujuan untuk uh, kelancaran dalam proses pembelajaran dan adanya tanggung jawab dari siswa dan terkait dengan penilaian hasil proyek. Lalu juga kontrak pembelajaran ini dibuat
untuk memastikan agar seluruh siswa memahami tujuan dari proses pembelajaran ini, serta membuat siswa menjadi bertanggung jawab terhadap hasil proyek yang mereka kerjakan. Lalu selanjutnya ada inti. Di inti ini terdapat yang pertama eksplorasi konsep. Siswa akan mempelajari konsep dan teori terkait gambar teknik bangunan melalui sumber belajar seperti internet, buku, atau sumber lainnya. Lalu yang kedua, demonstrasi dan aplikasi. Di sini guru akan menjelaskan dan mendemonstrasikan aplikasi terkait penggunaan software yang digunakan dalam pembuatan gambar teknik bangunan. Lalu nantinya siswa akan diajak untuk mengikuti dan mempraktekkan penggunaan software tersebut dalam menggambar teknik bangunan. Lalu yang ketiga, mengukur pemahaman peserta didik. Jadi di sini guru akan mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dengan melakukan penilaian hasil proyek. Jadi setelah proyek merancang sebuah bangunan atau menggambar sebuah bangunan ini jadi, nantinya tuh guru akan menilai secara kreativitasnya dan menilai apakah siswa tersebut sudah mengerti atau belum terkait tata cara penggambarannya. Lalu selanjutnya ada penutup. Jadi dalam penutup ini yang pertama terdapat mengevaluasi hasil proyek dan diskusi. Evaluasi ini didapat dengan mengadakan presentasi proyek dan melakukan diskusi tentang hasil yang dicapai. Lalu kedua, mengevaluasi rangkaian aktivitas pembelajaran. Di sini guru dapat melakukan evaluasi terhadap aktivitas pembelajaran dan hasilnya. Lalu yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Umpan balik ini dapat diberikan melalui rapat atau forum dengan siswa dengan mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari setiap model pembelajaran yang diterapkan, serta guru juga akan memberikan saran untuk perbaikan ke depannya. Lalu yang keempat, melakukan tindak lanjut. Jadi di sini itu dengan memberikan proyek atau tugas individu atau kelompok yang terkait dengan materi pembelajaran sebelumnya untuk menguji kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dan teori yang sebelumnya sudah diajari oleh guru. Lalu selanjutnya terdapat asesmen. Dalam asesmen yang pertama terdapat pengetahuan, yaitu untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dan dapat dilakukan juga diberikan penugasan-penugasan individu maupun kelompok terkait dengan proyek gambar teknik bangunan. Lalu yang kedua terdapat keterampilan. Keterampilan ini untuk mengukur seberapa besar kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dan teori yang sebelumnya telah dipelajari. Dapat dilakukan juga dengan evaluasi melalui diskusi, presentasi, dan penggunaan perangkat lunak seperti AutoCAD ataupun SketchUp. Lalu yang ketiga terdapat sikap yang diamati. Jadi penilaian sikap ini siswa dapat membantu dalam mengembangkan sikap positif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penilaian ini tuh guru akan mengamati setiap sikap siswa dalam pembelajaran gambar teknik. Lalu berdasarkan analisis dari mata pelajaran gambar teknik bangunan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk memfasilitasi pembelajaran siswa. Model pembelajaran ini mengintegrasikan pembelajaran teori dengan pengalaman langsung dalam membuat gambar teknik bangunan sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman konsep yang lebih baik dan menerapkan dalam situasi nyata. Oke, baik. Sekian paparan saya terkait hasil analisis saya untuk ujian tengah semester mata pelajaran strategi dan media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.